Jadi ada selisih Rp500.000. Jadi di sini semua uang ini akan dibukukan atau akan dimasukkan ke bank. Kemudian bank mencatat, kemudian perusahaan juga mencatat. Maka di situ ada istilah rekening koran. Rekening koran ini simpanan kita, simpanan perusahaan yang ada di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu. Ini istilahnya rekening koran. Nah, kemudian oleh bank di situ tertulis saldo kredit. Jadi seperti kalau kita menabung ini ada saldo kredit. Nah, kalau perusahaan menulis ini saldo debit. Jadi dari pembukuan perusahaan ini saldo debit, tapi dari pembukuan bank ini adalah saldo kredit. Seharusnya nilai rekening koran yang kita bukukan dengan yang dibukukan oleh bank itu sama. Tetapi di sini ada selisih 500.000. Nah, selisih tersebut disebabkan karena bank mengkredit jasa giro atau bunga 600.000 dan mendebit biaya administrasi bank 100.000. Jadi kalau kita menabung pada bank, kita menyimpan pada bank, maka kita akan mendapatkan balas jasa yang berupa jasa giro, yaitu bunga. Nah, selain itu, kalau kita melakukan transaksi di bank, maka kita juga harus membayar biaya administrasi. Nah, di sini bank sudah mencatat jasa giro yang seharusnya diterima oleh perusahaan 600.000 itu sudah dicatat. Tetapi perusahaan belum. Nah, sebaliknya biaya-biaya yang dipungut oleh perusahaan ini juga sudah dicatat oleh bank, tetapi perusahaan ini belum. Maka yang sudah dicatat oleh bank, kemudian oleh perusahaan itu belum, akan kita catat. Maka di sini ada 2 jurnal, yaitu yang pertama mencatat pendapatan bunga. Maka 1A ini akan kita jurnal kas, kemudian pendapatan bunga 600.000. Kas, kemudian pendapatan bunga ini 600.000. Kemudian yang kedua, mendebit biaya administrasi bank. Nah, kita lihat akun yang cocok untuk memasukkan biaya administrasi bank. Di sini ada beban umum serba-serbi. Serba-serbi ini umum, maka akan kita masukkan di sini. Beban umum serba-serbi, nah kreditnya adalah kas, yaitu nilainya 100.000. Beban umum serba-serbi, kreditnya adalah kas, nilainya adalah 100.000. Nah, kalau di neraca saldo, ini misalnya ada beban bunga, maka kita masukkan ke beban bunga juga tidak apa-apa. Tapi di situ tidak ada beban bunga, ini yang paling tepat, ini akan kita masukkan sebagai beban umum serba-serbi.
Maka jurnalnya beban umum serba-serbi, kreditnya adalah kas. Jadi ada dua jurnal. Yang pertama tadi, kas pendapatan bunga 600, kemudian beban umum serba-serbi, kreditnya kas, ini adalah 100.000. Sehingga kalau kita masukkan itu nanti ke dalam AJP, kas akan bertambah 600.000, kemudian akan berkurang 100.000, sehingga nanti kalau kita tambahkan dengan kas yang ada di neraca saldo 8 juta tadi, maka di NSSP, di neraca saldo disesuaikan, itu nanti kas ini akan sama dengan yang ditulis oleh bank, yaitu 8.500.000. Ini maksud dari AJP yang pertama. Memang kita selama ini belum pernah melakukan penyesuaian yang akunnya itu adalah kas. Tetapi kalau perusahaan ini berhubungan dengan bank, maka penyesuaian dengan kas ini pasti kemungkinan akan terjadi. Karena rekening koran yang dibuat oleh bank, ini biasanya baru akan diberikan kepada perusahaan itu setelah akhir periode. Sehingga perusahaan kan tutup buku pada akhir periode. Sehingga oleh bank sudah dicatat, tetapi oleh perusahaan belum. Maka ini yang harus kita sesuaikan. Ada pertanyaan untuk AJP yang pertama? Stasia, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Terima kasih. Ya, udah jelas yang pertama tadi, menyesuaikan kas tadi, Stasia? Iya, udah, Pak. Ya, makasih. Noel, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya, makasih. Rainer Halim, ada pertanyaan, Rainer? Rainer, ada pertanyaan? Angelin Aurelia, ada pertanyaan untuk yang nomor 1 dulu. Belum ada, Pak. Terima kasih. Ya. Christine, ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Terima kasih. Ya. Jadi kalau tidak ada, kita masuk ke yang kedua. Yang kedua, nilai persediaan barang dagangan ini 18 juta. Ini adalah nilai persediaan akhir. Jadi seperti pada latihan-latihan terdahulu, bahwa nilai persediaan yang ada di data penyesuaian, ini adalah nilai persediaan akhir. Karena kita menggunakan akun Ikhtisar Laba Rugi, maka jurnalnya yaitu persediaan barang dagang di debit 18 juta. Kemudian kreditnya Ikhtisar Laba Rugi 18 juta. Kemudian yang persediaan awal di situ kan 16.500.000. Ini akan kita jurnal Ikhtisar Laba Rugi, kreditnya persediaan barang dagangan 16.500.000 rupiah. Jadi ada dua jurnal yang kita buat. Yang pertama mencatat persediaan akhir yang 18 juta tadi, yaitu persediaan barang dagang, kreditnya Ikhtisar Laba Rugi.
Kemudian yang kedua, mencatat persediaan barang dagang awal, yaitu yang ada di neraca saldo. Ini akan kita jurnal persediaan barang dagang, kreditnya yang ada di neraca saldo, ikhtisar laba rugi, kreditnya persediaan barang dagang, yaitu 16.500.000. Nomor 3. Nilai persediaan perlengkapan toko 500.000. Nah, kita lihat di neraca saldo ini ada akun 603, yaitu beban perlengkapan toko. Jadi dicatat sebagai beban, bukan dicatat sebagai aktiva. Nah, kita lihat akun yang digunakan, akun-akun yang digunakan. Di sini kita akan membuka akun perlengkapan toko, yaitu 104. Dan nomor 3, ini persediaan perlengkapan yang kita buat karena dicatat sebagai beban, yaitu perlengkapan toko, kita debit. Nah, kreditnya, beban perlengkapan toko, nilainya adalah 500.000. Jadi di neraca saldo, pada waktu kita membeli, ini semuanya akan kita catat sebagai beban perlengkapan toko. Jadi 1.500.000. Ternyata 1.500.000 ini tidak semua kita pakai. Tidak semua kita gunakan. Masih ada 500. Karena yang terpakai ini hanya 1 juta. Maka jurnalnya beban perlengkapan toko akan didebit 500.000. Kemudian beban perlengkapan toko akan dikredit 500.000. Kemudian yang nomor 4. Nilai persediaan perlengkapan kantor sebesar 100.000. Ini juga sama. Kalau kamu lihat di neraca saldo, itu beban perlengkapan kantor, ini adalah Rp400.000. Nah, Rp400.000 ini tidak semuanya dipakai. Karena ternyata pada akhir periode ini masih tersisa Rp100.000. Sehingga bebannya ini harus kita kurangi Rp100.000. Karena Rp100.000 ini nanti akan digunakan pada periode berikutnya. Jadi yang dipakai pada periode ini hanya Rp300.000. Maka bebannya ini akan kita kurangi 100. Maka jurnal yang akan kita buat di dalam AJP di sini, yaitu perlengkapan kantor kita debit 100.000. Kemudian kreditnya, ini adalah beban perlengkapan kantor. Jadi perlengkapan kantor, ini didebit. Kemudian kreditnya, ini adalah beban perlengkapan kantor.
sampai AJP yang keempat. Kalau ada pertanyaan. Gabriela Teresa, ada pertanyaan? Tidak ada Pak, terima kasih. Ya. Brian, ada pertanyaan? Brian, ada pertanyaan? Griselda, ada pertanyaan Griselda sampai yang keempat. Griselda, ada pertanyaan? Jonathan, ada pertanyaan Jonathan? Belum ada Pak sampai sini. Kasih Pak. Ya. Nah, kita lanjutkan AJP yang kelima. Iklan yang telah dibayar untuk 20 kali penerbitan di harian Ibu Kota Pos, pembayaran dilakukan 1 Maret 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember telah diterbitkan 15 kali. 15 kali. Ini pada soal sebelumnya, ini juga sudah ada. Maka kita akan melihat di neraca saldo ini dicatat sebagai apa? Nah, di neraca saldo, di situ tertulis beban iklan. Tertulis beban iklan. Yaitu nilainya, ini adalah 2 juta. 2 juta ini untuk 20 kali penerbitan. Sehingga setiap penerbitan, ini nilainya adalah 100.000. Nah, di sini sudah diterbitkan 15 kali. Sehingga sebenarnya tanggal di sini, ini 1 Maret 2005, ini tidak kita pakai. Karena kita melihatnya sampai tanggal 31 Desember, ini sudah diterbitkan 15 kali. Yang sudah terpakai 15 kali. Sehingga yang belum diterbitkan, ini adalah 5 kali. Di dalam membuat AJP, kalau dicatat sebagai beban, ini berarti yang kita catat, ini adalah yang belum diterbitkan. Yang belum diterbitkan 5 kali, 5 dikalikan 100, atau 5 per 20 dikalikan dengan 2 juta. Jadi ada 500.000. Sehingga jurnalnya, yaitu kita lihat akun yang akan dibuka. Di sini ada iklan dibayar di muka. 106, di situ ada iklan dibayar di muka. Maka AJP-nya, iklan dibayar di muka. Nah, kreditnya beban iklan, yaitu nilainya adalah Rp500.000. Nilainya adalah Rp500.000, yaitu 5 per 20 dikalikan dengan 2 juta. Dikalikan dengan juta.
Nah, kemudian nomor 6. Sewa toko yang telah dibayar adalah untuk masa 1 Maret 2005 sampai dengan 1 Maret 2006. Artinya bahwa sewa toko ini dibayar untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Nah, kamu melihat seperti iklan tadi, yaitu di neraca saldo. Di sini tertulis apa? Di sini tertulis beban sewa toko ini adalah 600.000. Jadi artinya 1 tahun ini adalah 600.000. Atau per bulannya ini adalah 50.000. Seperti iklan tadi, kalau dicatat sebagai beban, berarti yang akan kita catat ini adalah yang belum terpakai. Nah, yang belum terpakai itu artinya setelah 31 Desember sampai jatuh tempo. Jadi 31 Desember sampai jatuh tempo. Di sini 31 Desember 2005 sampai 1 Maret 2006. Berarti ada 2 bulan. Ada 2 bulan. Sewa yang belum terpakai. 2 bulan berarti 2 per 12 dikalikan 600.000 atau 2 dikalikan dengan 50.000. Nah, kemudian akun apa yang akan kita pakai? Di sini ada sewa dibayar di muka 107. Maka jurnalnya sewa dibayar di muka kita debit. Kreditnya ini adalah beban sewa toko yaitu Rp100.000. Jadi sewa dibayar di muka, kreditnya beban sewa toko yaitu Rp100.000. Nah, Rp100.000 tadi 2 bulan yaitu Januari, Februari karena sampai 1 Maret. 1 Maret tidak dihitung, bulan Maret tidak dihitung. Yang kita hitung ini adalah bulan Januari dan bulan Februari. Ada pertanyaan dulu sampai di sini. Karin, ada pertanyaan? Karin Trisia, ada pertanyaan? Livia Leta, ada pertanyaan Livia? Halo Pak, nggak ada, terima kasih. Ya, Karin ada pertanyaan? Nggak ada Pak, terima kasih. Ya. Michelle Ivana, sampai di sini ada pertanyaan? Ya udah, nggak ada Pak, terima kasih. Ya, makasih. Nathan Lim, ada pertanyaan sampai AJP yang ini? Tidak ada Pak. Ya. Jadi kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nomor 7. Penyusutan peralatan toko sebesar 20% dari harga perolehan. Ini sudah berkali-kali saya jelaskan. Kita lihat harga perolehan dari peralatan toko. Ini adalah 15 juta. Harga perolehannya 15 juta. Kemudian disusutkan 20%. Berarti 20%
dikalikan dengan 15 juta, maka akan ketemu 3 juta. Akan ketemu 3 juta. Nah, kita lihat akun yang perlu dibuka. Di sini ada beban penyusutan peralatan toko. Maka jurnalnya, beban penyusutan peralatan toko, beban penyusutan peralatan toko 20% dikalikan 15 juta, jadi ada 3 juta. Jadi beban penyusutan peralatan toko, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan toko, yaitu nilainya adalah 3 juta. Nilainya adalah 3 juta. Yang nomor 8, penyusutan peralatan kantor 10% dari harga perolehan. Jadi di sini peralatan kantor ini 1.500.000. 4.500.000. Jadi peralatan kantor ini adalah 4.500.000. Disusutkan 10%-nya. Nah, 10%-nya berarti 450.000. Maka AJP-nya, beban penyusutan peralatan kantor, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan kantor, yaitu 450.000. 450.000. Kemudian yang ke-9, rekening listrik dan air 100.000 belum dibayar. Jadi belum dibayar. Ini artinya masih terutang. Masih terutang. Bukukan ke akun beban umum serba-serbi. Maka yang kita debit, ini adalah beban umum serba-serbi. Nah, kemudian kreditnya, ini adalah hutang listrik dan air. Hutang listrik dan air. Jadi kita tidak boleh mendebit beban listrik dan air. Karena di situ kita diminta untuk memasukkan ke beban umum serba-serbi. Maka yang kita debit, ini adalah beban umum serba-serbi. Nah, kreditnya adalah hutang listrik dan air. Karena di bawah, di situ kita diminta untuk membuka hutang listrik dan air, yaitu kodenya 202. Yang terakhir, ini juga belum dalam latihan-latihan, ini jarang kita keluarkan, yaitu taksiran pajak penghasilan untuk tahun 2025 ini adalah 4.500.000. Jadi perusahaan itu memperkirakan pajak yang akan dibayar pada tahun 2005 ini adalah 4.500.000. Nah, kita lihat di neraca saldo, di sini ada akun yaitu pajak penghasilan 1.500.000. Artinya apa? Artinya yang sudah dibayar ini adalah 1.500.000. Padahal perkiraannya ini adalah 4.500.000. Sehingga ada kekurangan 3 juta. Nah, kekurangan 3 juta ini yang akan kita sesuaikan dengan jurnal, yaitu pajak penghasilan di debit 3 juta. Nah, kemudian kreditnya ini adalah, di sini ada
hutang pajak. Hutang pajak 3 juta. Jadi kita tidak boleh langsung menjurnal sebanyak 4.500.000. Karena perusahaan sudah membayar 1.500.000. Jadi ini kan ada istilah taksiran. Taksirannya itu 4.500.000. Sudah dibayar 1.500.000 sehingga kekurangannya ini akan kita sesuaikan. Nah, kekurangannya itu adalah 3 juta. Maka jurnalnya pajak penghasilan 3 juta. Nah, kemudian kreditnya ini adalah hutang pajak. Hutang pajak. Ada pertanyaan? Nemuel? Ada pertanyaan? Masih jelas, Pak. Ya, makasih. Owen Kalvari, ada pertanyaan? Tidak ada Pak, makasih. Ya. Revita, ada pertanyaan? Belum Pak, nggak ada. Terima kasih. Ya. Valerie Valencia, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Terima kasih. Ya. Merlin Hans, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Terima kasih. Ya. Brian, ada pertanyaan? Brian, ada pertanyaan? Angela Natania, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Terima kasih. Ya. Frederick Ryan, ada pertanyaan? Belum Pak, makasih. Ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, maka AJP yang salah tadi kamu benarkan. Kalau masih ada kesulitan, silakan kamu tanyakan. Nah, kemudian kamu susun worksheet-nya. Kamu selesaikan kertas kerjanya. Jadi masih ada waktu sekitar 20-25 menit. Silakan kamu selesaikan kertas kerjanya.